Bentar ya. Kalian silakan kameranya ditutup. Saya akan menginikan tentang pengantarnya. Nanti kalau sudah saya jelaskan, kalian buka lagi ya kameranya ya. Oke, ya Gus ya, gitu ya. Jadi sebentar ya. Ini mata kuliah semester simak ya. Oke. Sebentar ya Gus ya. Saya akan lihat tulis. Sebentar ya teman-teman, saya indikan dulu jadwal. Coba, sudah bisa terlihat belum, Gus? Sudah terlihat ya? Sudah, Oke, Pak. terima kasih ya. Ini tentang ini harusnya sih kemarin ya, sekarang 27 ya. Itu proklamasi dan pembentukan negara Republik Indonesia. Sudah direkam, Agus? Nah, jadi sebelum kalian tentang pertempuran-pertempuran itu, saya akan menjelaskan dulu tentang latar belakangnya, proklamasi dan pembentukan negara Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, proklamasi ini kalian tahu prosesnya ya, saya pernah di SMA juga. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, dalam proses Perang Dunia Kedua kita akan dikuasai oleh Jepang. Kemudian Belanda dikalahkan oleh Jepang dan Belanda menyingkir ke Papua. Papua itu adalah tempat pemerintahan pelarian Belanda yang tadinya berpusat di Jawa pun pindah ke Papua. Nah, selama di Papua itulah Belanda menunggu saat kekalahan Jepang. Makanya nanti Papua pengaruh Belanda sangat kuat karena memang mereka itu pemerintahan sementaranya ada di Papua dari tahun 42 sampai 45. Nah, saudara-saudara, kemudian kan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan membentuk PPKI, dan lain sebagainya. Dan itu terrealisir ketika Jepang kalah perang tanggal 15 Agustus 1945. Nah, Jepang kalah, kemudian bangsa Indonesia merdeka. Nah, bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. 2 hari setelah Jepang menyerah kepada persekutu. Nah, sementara sekutu sendiri tidak bisa langsung ke Indonesia. Kenapa tidak bisa langsung? Karena sekutu
tidak menyangka Jepang akan menyerah secepat itu. Jadi dalam kondisi yang kosong ini bangsa Indonesia merdeka. Yang siapa yang memerdekakan? Ya badan yang dibentuk oleh Jepang, PPKI. Jadi PPKI nanti yang merumuskan teks proklamasi. Kemudian PPKI nanti mengadakan rapat. PPKI itu tahu ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tokoh utamanya ada dua, itu Soekarno dan Hatta, ketua dan wakil ketua. Nah, saudara-saudara, kalian bisa bayangkan proklamasi diadakan secara mendadak tanggal 17 Agustus 1945 pada saat PPKI akan melaksanakan sidang di Jakarta, di Jakarta ya. Nah, jadi PPKI sudah siap-siap untuk sidang itu tanggal 17 itu. Tanggal 17 kemudian memproklamasikan dan kemudian secara aklamasi seluruh anggota PPKI mengangkat Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Karena secara aklamasi juga mereka meminta Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta, Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai proklamator yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Yang membacakannya Soekarno tapi didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, saudara-saudara, ini yang jadi kerja utamanya adalah bagaimana menyebarkan berita proklamasi ini. Kan proklamasinya ada di Jalan Pegang Saat Timur, di rumahnya, di halamannya Soekarno. Nah, bagaimana ini bisa menyebar ke luar wilayah Jakarta? Nah, itu makanya proklamasi di daerah-daerah itu terlambat, tidak tanggal 17. Ada yang bahkan ada yang bulan September dan Oktober, dan ada yang November baru sampai berita proklamasi kemerdekaan. Ini proklamasi ya. Nah, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus itu ditolak oleh Belanda. Pemerintah Belanda menganggap bahwa yang memproklamasikan kemerdekaan itu adalah PPKI, dan PPKI dibentuk oleh Jepang. Jadi mereka menganggap Indonesia sebagai boneka Jepang, negara yang dibentuk oleh orang-orang yang pro terhadap Jepang. Tidak salah juga sih, karena memang PPKI dibentuk oleh Jepang dan semua yang terlibat itu adalah orang-orang yang pro Jepang. Nah, kemudian Belanda secara aktif mempengaruhi pimpinan sekutu. Nah, pimpinan sekutu ini kebetulan Belanda itu adalah anggota sekutu. Nah, jadi dia lebih punya akses dan pimpinan sekutu lebih mendengarkan pemerintah Belanda dibanding pemerintah Indonesia. Karena sekutu tidak tahu banyak tentang Soekarno-Hatta, dia tahunya Soekarno-Hatta itu kolaborator Jepang. Itu mereka tahunya ya. Artinya pemerintah sekutu, pimpinan tertinggi sekutu itu percaya dengan Belanda bahwa Indonesia itu adalah negara yang didirikan oleh orang-orang yang pro Jepang. Itu yang diinginkan ya. Dan kemudian saudara-saudara, sekutu akhirnya menolak sama dengan Belanda, tidak mengakui. Hanya saja sekutu datangnya terlambat ya. Jepang menyerah tanggal 15 Agustus, tapi sekutu baru datang tanggal 19 September. Ini ada rentang waktu hampir 1 bulan. Jangan kan 1 bulan, 1 hari aja keadaan bisa berubah. Nah, sekutu datang September ke Jakarta lewat Tanjung Priuk dan Kemayoran, terutama lewat Tanjung Priuk ya, kapal-kapal sekutu. Nah, disinilah nanti titik masalahnya. Titik masalah yang akan terjadi perang-perang yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kalian. Ya. Jadi sekutu menolak. Kemudian sekutu punya tugas
di Indonesia. Apa tugas sekutu? Yang pertama, melucuti tentara Jepang. Jadi tentara Jepang yang ada di Indonesia itu senjatanya harus diambil, dilucuti tadi diambil senjatanya semua supaya nggak bisa melawan. Ya, nanti dalam proses itu pemerintah Indonesia juga berinisiatif mengambil senjata dari Jepang. Di Jepang ini diambil senjata 2, sama sekutu sama orang Indonesia. 2 diambil. Nah, itu ya. Nah, kemudian apalagi tugas sekutu? Tugas sekutu selain mengambil melucuti senjata Jepang, juga tentara-tentara ini nanti dipulangkan ke Tokyo. Ini diantar dipulangkan ke sana. Jadi jangan sampai tentara ini ada di Indonesia, nanti malah jadi berontak. Jadi pemimpin militer di Indonesia ditangkepin semua. Pemimpin militer Jepang ya, tangkepi, ada yang diproses hukum, ada yang dipulangkan ke Tokyo. Pokoknya nanti ini diambil alih menjadi kekuasaan sekutu. Nah, kemudian tugas terakhir sekutu adalah membebaskan para tahanan Jepang. Jadi waktu Jepang menguasai Indonesia, Jepang itu banyak memenjarakan orang-orang Belanda. Seluruh tentara Belanda itu ditangkap sebagian besarnya. Ditangkap tidak hanya orang Belanda tapi orang sipil. Pokoknya semua yang orang Eropa itu ditangkap di zaman Jepang. Nah, jadi persoalannya adalah orang ini dipenjaranya di mana? Nah, ini yang Jepang merahasiakan. Rata-rata di daerah-daerah. Dari daerah, bukan di Jakarta ditangkapnya, bukan di Bandung, tapi di daerah-daerah pinggiran Jawa Barat, pinggiran Jakarta, ya, termasuk di Sumatera juga di pinggiran, tidak di tengah-tengah. Nah, ini kerjanya berat karena kenapa? Karena untuk akses ke sana itu sebagian besar wilayah pedalaman dikuasai sama orang-orang yang pro Indonesia, pro Republik. Ini persoalannya jadi begitu. Nah, saudara-saudara, nah ini itu masalah besarnya ya, masalah besarnya seperti itu. Jadi tentara sekutu tidak punya akses ke sana karena dia berhadapan dengan orang-orang yang pro Indonesia. Nah, pada saat sebelum sekutu datang, orang-orang yang memerdekakan Indonesia itu mengadakan sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu mengadakan sidang tanggal 18 Agustus 1945. Jadi tanggal 17 Agustus mengadakan sidang, hasilnya apa? Hasilnya proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan, kemudian disebarkannya. Nah, tanggal 18 Agustus, keesokan harinya, itu sidang lagi. Apa yang disidangkan? Yang pertama, pembentukan negara Republik Indonesia. Jadi kita negara ini dibentuk belakangan ya. Kita proklamasi dulu, negaranya belum ada. Sehari kemudian kita memproklamasikan pembentukan negara dan disebut negara Republik Indonesia. Jadi belum ada sebutan NKRI dulu. Negara Indonesia bentuknya kesatuan, tapi sebutnya RI, Negara Republik Indonesia. Kemudian mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, pemilihan presiden dan wakil presiden ini berjalan cepat ya. Pembentukan negara juga berjalan cepat. Kita sepakat bahwa yang agak lama memang pembentukan negara karena di sana ada beberapa pilihan. Apakah kita akan membentuk negara kerajaan atau negara modern? Kalau negara modern namanya republik. Republik itu nama untuk sebuah negara modern. Akhirnya kita memilih negara republik. Republik berarti kita tidak bukan kerajaan. Jadi kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia itu nanti dilebur menjadi bagian dari Republik Indonesia. Sepakat itu ya, bentuknya kesatuan.
Kenapa? Karena kita sedang menghadapi kemungkinan perang. Ini kemungkinan perang sudah dibicarakan. Kemungkinan Belanda menolak, kemungkinan Belanda menyerang, kemungkinan presiden ditangkap, itu sudah dibicarakan. Sehingga presiden dan wakil presiden kemudian dipilih secara aklamasi sangat singkat, terpilihlah Soekarno dan Muhammad Hatta tanpa ada penolakan bulat. Yang agak lama itu Pancasila, ya, ideologi. Nah, ideologi ini mulai dibicarakan pada tanggal bulan Mei dibicarakan, kemudian diakhiri di awal Juni. Nah, itu konsepnya masih konsep tentang ideologi Pancasila. Nah, konsep itu ternyata ditolak dalam sidang. Dalam sidang BPUPKI ditolak, kemudian dibicarakan lagi dalam tim kecil. Jadi bulan Juni awal, tanggal 2 atau tanggal 1 Juni ya, itu selesai sidang draft Pancasila sebagai ideologi. Tapi sila-silanya tidak seperti yang kita kenal sekarang. Kemudian ditolak. Karena ditolak itu, maka dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 mengadakan sidang lagi BPUPKI. Nah, Panitia 9 kemudian menetapkan tanggal 22 Juni draft Pancasila yang sudah final hasil BPUPKI. Ya, bagian pertama, ketuhanan dengan melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian yang kedua, keadilan sosial bagi seluruh kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang tiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 sila itulah yang disepakati tanggal 22 Juni di Jakarta. Karena itu namanya Piagam Jakarta. Nah, saudara-saudara, kalimat dengan melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya itu ternyata punya masalah. Baru disadari tanggal 18 Agustus 1945. Jadi ternyata ini mencerminkan sila pertama ini dominasi agama Islam. Agama Islam. Artinya di Indonesia kan penganutnya tidak hanya agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, bahkan ada yang tidak beragama, kan banyak juga di Indonesia. Nah, akhirnya demi persatuan itu diubah hasil kesepakatan Panitia 9. Jadilah tanggal 18 Agustus mengganti sila pertama saja. Sila pertamanya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu hasil kesepakatan kilat yang mengusulkan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Katanya dari kelompok Kristen. Dari beritanya nggak terlalu jelas ya. Cuma diindikasikan itu dari Indonesia Timur, mungkin dari NTT. Itu karena kalau ini tetap dilaksanakan Pancasila hasil 22 Juni 1945 atau Piagam Jakarta itu NTT akan berpisah dari Indonesia. Nah, kemudian akhirnya diambillah keputusan mengubah sila pertama supaya yang beragama Kristen, Katolik tidak merasa didominasi sama yang beragama Islam. Akhirnya semuanya oke, setuju. Diganti sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, ketok palu. Nah, disitulah ideologi Pancasila disahkan. Seperti yang kita kenal sekarang ini, yang 5 sila itu, tanggal 18 Agustus 1945. Itu hasil yang luar biasa ya. Kalau ini tidak terjadi, kita bisa pecah.
kita bisa ribut ya, bisa ribut karena sebanyak contohnya yang India itu pecah gara-gara masalah bahasa, masalah agama, masalah ideologi, dan Indonesia bisa memutuskan itu, menyelesaikan itu dengan Pancasila. Nah, saudara-saudara, oke, 3 hal ini kita sudah sepakat tanggal 18 Agustus. Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kemudian tetapi untuk mendirikan sebuah negara itu perlu bermacam-macam hal. Karena itu tanggal 19 Agustus PPKI melaksanakan lagi rapatnya. Apa yang dihasilkan oleh PPKI? Yang pertama adalah pembagian wilayah Indonesia. Kan harus jelas nih negara Indonesia itu yang mana. Nah, di situ sebutkanlah negara Indonesia adalah negara bekas jajahan pemerintah Belanda. Wilayah koloni Hindia Belanda itu adalah seluruhnya wilayah Indonesia. Berarti dari Aceh sampai Papua. Dan itu juga wilayah itu kan pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Itu wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia yang sangat luas ini oleh pemerintah Indonesia dibagi-bagi lagi menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa. Apa yang ini? Yang pertama Provinsi Sumatera. Jadi Sumatera itu jadi satu, kebetulannya satu. Kecuali daerah Jawa, Pulau Jawa ya. Pulau Jawa itu seperti yang sekarang, dibagi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi Jakarta itu bagian dari Jawa Barat tadi. Jakarta itu ya. Nah, kemudian Jawa Timur, Borneo, dulu namanya Borneo ya, kemudian diubah menjadi Kalimantan. Sekarang mau dijadikan lagi Borneo lagi. Nah, Borneo, jadi seluruh Kalimantan satu, Sulawesi satu, Maluku satu, dan Sunda Kecil. Nah, Sunda Kecil ini terdiri dari Bali, NTB, NTT, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Apa namanya, NTB, NTT, Bali itu dulu disebut Sunda Kecil. Jadi jadi satu sekarang menjadi 3 provinsi ya. Kemudian ada 2 daerah istimewa, itu Yogyakarta dan Surakarta. Nah, Yogyakarta ini adalah sebuah kerajaan yang masih berdiri saat itu. Ada Yogyakarta, ada Surakarta. Hanya saja mereka berbeda pilihannya. Setelah terjadi perang, Yogyakarta tetap berpihak kepada Republik, Surakarta berpihak ke Belanda. Ini yang menyebabkan Yogyakarta menjadi lebih ngetop dari Surakarta karena Indonesia menang. Kalau seandainya Indonesia kalah, nanti Surakarta yang jadi yang utama. Kan kebetulan Indonesia menang. Nah, kemudian selain membagi-bagi wilayah menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa, wilayah Indonesia juga dibagi menjadi 13 kementerian. Kabinet ya. Jadi kita kan Soekarno menjadi presiden. Kita pakai menganut presidensil. Ada 13 kementerian. Jadi kalau presidensil itu berbeda dengan parlementer. Kalau presidensil kepala negara dan kepala pemerintahan dijadikan satu. Jadi kepala pemerintahan, kepala negaranya Soekarno, ya kepala pemerintahannya Soekarno juga. Itu presidensil. Seperti yang kita anut sekarang. Kepala negaranya Pak Jokowi, kepala pemerintahannya juga Pak Jokowi. Nah, di sini ada 13 kementerian. Pertama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, PPK ini pengajaran, PPK-nya kebudayaan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Kemudian ada pertahanan, penerangan, perhubungan, perusahaan umum. Nah, itulah negara kita ya. Negara kita yang pertama modalnya seperti itu. Nah, saudara-saudara, setelah tanggal 19
semuanya disibukkan karena sebelumnya belum terbentuk semua nih. Belum terbentuk semuanya, belum terbentuk siapa gubernur Sumatera, siapa gubernur Jawa Barat, belum ada, kemudian menterinya, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, kantornya di mana, itu belum terbentuk. Nah, cuma ada protes. Ada protes, kok tidak ada tentang tentara. Nah, Menteri Pertahanan tetapi tidak membentuk tentara. Nah, atas protes itulah kemudian muncul sidang PPKI yang ketiga, ini terakhir ini. Sidang PPKI terakhir itu yang pertama pembentukan Komite Nasional atau yang sekarang disebut sama dengan MPR, DPR MPR. Nah, Komite Nasional nanti dibagi dua, ada Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, KNIP, ada Komite Nasional Indonesia Daerah, KNID atau DPRD. Nah, ini dilantik tanggal 29 Agustus 1945. Jadi 7 hari setelah sidang PPKI menetapkan pembentukan Komite Nasional. Nah, kemudian kita ingin membentuk Partai Nasional Bersatu, Partai Nasional Indonesia, PNI, sebagai partai. Soekarno tuh punya cita-cita ya. Indonesia ini dalam kondisi perang, partainya hanya ada satu, tidak boleh lebih dari satu, yaitu Partai Nasional. Tapi ini kemudian gagal dibentuk karena nggak dapat dukungan, terutama penentangan dari Wakil Presiden. Nah, Wakil Presiden akhirnya bulan Oktober mengeluarkan maklumat yang meminta kepada semuanya membentuk partai-partai politik. Ini beda ya. Ini mulai perbedaan antara Soekarno dan Hatta. Jadi Soekarno ingin ada satu partai saja. Kalau Hatta bilang harus banyak partai. Alasan Soekarno kenapa harus satu partai? Karena kita dalam kondisi akan menghadapi perang, perlu persatuan dan kesatuan. Nah, sementara Hatta beranggapan ini bertentangan dengan demokrasi yang menjadi landasan negara Republik Indonesia. Nah, ada satu lagi yang krusial, itu kita nggak bentuk tentara. Karena pertimbangannya supaya tidak memicu kemarahan Belanda dan lain sebagainya dan sekutu, maka yang dipilih adalah Badan Keamanan Rakyat, jadi tidak tentara. Badan Keamanan Rakyat ini di bawah Menteri Pertahanan. Nah, itulah yang disebut dengan BKR sebagai cikal bakal dari TNI. Tanggal 5 Oktober itu sudah mulai diinikan BKR, dan BKR ini mantan-mantan tentara itu tidak suka dengan sebutan BKR karena lebih rendah dibanding dengan tentara. Nah, itulah BKR terbentuk, dan ini adalah sidang PPKI yang terakhir. Nah, saudara-saudara, apa yang dibayangkan tentang perang ternyata terjadi. Jadi pasukan sekutu itu mendarat di pelabuhan-pelabuhan terpenting di Sumatera dan Jawa. Di Jawa misalnya Tanjung Priok, kemudian di Tanjung Perak, di Semarang, kemudian di Surabaya Tanjung Priok ya, Tanjung Perak ya, Surabaya. Jadi mendarat di kalau di Pulau Jawa mendarat di Jakarta, di Tanjung Priok, kemudian mendarat di Semarang, mendarat juga di Surabaya. Kemudian di Sumatera itu mendarat di Medan, kapal-kapalnya, Medan dan di Padang. Maka nanti akan terjadi pertempuran-pertempuran. Nah, saudara bisa bayangkan ya, kita negara yang baru merdeka, belum punya tentara, artinya semuanya masih peninggalan Jepang. Tiba-tiba kita menghadapi tentara sekutu yang sudah terlatih. Tentara sekutu yang terlatih, kemudian tentara sekutu yang baru saja menang perang secara
semangatnya masih tinggi karena baru menang perang. Jadi kita menghadapi pasukan yang baru saja menang perang. Lain kalau kita menghadapi yang kalah perang. Ya. Nah itu adalah sebagai pengantar dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Untuk itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita balik lagi ke room, dibuka semuanya ya. Oke. Ini adalah pengantar kuliah kita. Jadi saya mencoba memberikan background kenapa bisa terjadi perang. Nah, saudara-saudara, nanti seperti yang sudah saya susun, nanti ada perang di berbagai daerah. Itu benar-benar perang. Kenapa terjadi perang? Karena sekutu tidak mengakui Indonesia. Nah, jadi perang itu antara Indonesia dan sekutu, belum dengan Belanda. Dengan Belanda tuh nanti setelah sekutu meninggalkan Indonesia. Nah, peristiwa-peristiwa heroik ini, saudara-saudara, ini jarang karena tidak diajarkan di sekolah juga. Karena nanti peristiwa-peristiwa heroik ini tertutup oleh perasaan anti tentara muncul di Indonesia di tahun 80-an. Jadi itu sehingga peristiwa yang benar-benar terjadi yang sebenarnya membanggakan ya. Kenapa membanggakan? Karena Indonesia berani menantang pasukan yang besar, terlatih. Nanti kalian bisa lihat di Surabaya terjadi pertempuran, kemudian di Semarang di Ambarawa, di Bandung, di Jawa Barat di Bandung Lautan Api, kemudian di Sumatera yang terkenal itu Medan Area, itu besar sekali pertempurannya. Kemudian yang lebih kecil, skala lebih kecil di Padang dan sekitarnya. Nah, pertempuran yang terbesar tentu di Surabaya. Di Surabaya karena sekutu melancarkan 3 serangan sekaligus, darat, laut, dan udara. Kalau di tempat lain hanya darat dan laut ya, dan udara. Karena lautnya tidak dibombardir ya. Karena di tempat-tempat lain sekutu merangsek dari pelabuhan menuju kota. Misalnya di Sumatera Utara ingin merebut kota Medan. Nah, kemudian di Jakarta merebut Jakarta ya, di Tanjung Priuk Jakarta, di Semarang di Pelabuhan. Tapi di Semarang pasukan sekutu dikalahkan di Ambarawa. Jadi antara pertempuran itu yang menang itu cuma di Ambarawa. Selebihnya kita kalah ya. Di Surabaya kalah, tapi kalahnya kalah terhormat karena memberikan perlawanan. Kemudian di Bandung tentara Republik kalah, tetapi meninggalkan bekas itu kota Bandung dibakar. Yang bakar itu tentara Republik. Kenapa dibakar? Karena untuk tidak bisa digunakan oleh tentara sekutu. Kemudian di Medan Area, di Medan itu pertempuran tidak kalah ya, tapi nanti ada terjadi perdamaian. Nah ini menurut saya nanti kita diskusikan itu. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan data-data baru tentang perang-perang di situ. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan nggak tentang pengantar kuliah ini? Oke, kalau tidak ada, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Ya, kalian tutup lagi kameranya. Kelompok 1 siapa, Agus? Saya Pak, dan Yusuf, Muhammad Ramdhani. Oke, silakan kalian tutup lagi kameranya untuk mengirim kota. Agus dan teman-teman di kelompok 1 silakan share. Ya, oke Gus, silakan Gus. Sudah terlihat ya Pak? Sudah Gus, silakan nyatu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman, selamat siang Pak April. Pada kesempatan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pertempuran tahun 1945. Nah, ini kode mata kuliah kita 14036-00049 dengan dosen pengampu Bapak Syukur. Nah, ini anggota kami. Yang pertama saya sendiri Agus Supriyadi, yang kedua Muhammad Ramdhani, dan yang ketiga Muhammad Yusuf Ramdhani. Nah, adapun susunan materi pada presentasi kali ini terbagi menjadi 3 draft ya. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua jalannya pertempuran, dan yang ketiga dampak dari pertempuran itu sendiri. Oke, silakan pada Muhammad Yusuf ini untuk menjelaskan latar belakang pertempuran Surabaya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu latar belakang pertempuran Surabaya. Next. Nah, di sini saya sudah membuatkan timeline perjalanan dari awal kedatangan tentara sekutu, yaitu pihak Inggris, sampai dengan kalau kita membahas tentang latar belakang, berarti puncaknya adalah tewasnya Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945. Next. Nah, jadi pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu ini, yaitu pihak Inggris, datang ke Surabaya, Jawa Timur, di bawah pimpinan Brigjen Albertine Walter Southern, atau yang kita kenal sebagai Brigjen Malabi. Malabi ini berasal dari bagian divisi India ke-23 di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hawthorne. Nah, apa sih tujuan dari tentara sekutu ini? Sempat sudah disinggung juga oleh Pak Abdul tadi ketika memberikan pengantar perkuliahan, bahwa tujuan daripada kedatangan tentara sekutu ini adalah melucuti serdadu tentara Jepang serta menyelamatkan interniran sekutu. Nah, sebenarnya kedatangan para tentara sekutu ini enggan diterima oleh pusat pemerintahan, yaitu Gubernur Suryo. Nah, jadi masih di tanggal yang sama, wakil-wakil pemerintahan Republik Indonesia dengan para tentara sekutu ini mengadakan pertemuan. Nah, dari pertemuan ini dihasilkanlah beberapa keputusan, diantaranya yang pertama, Inggris berjanji tidak ada tentara atau pasukan Belanda yang dibawa oleh pihak Inggris. Yang kedua, Inggris dan Indonesia akan menjalin kerjasama untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, untuk melaksanakan kerjasama dengan sebaik-baiknya, dibentuklah kontak biro. Dan yang keempat adalah Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Kemudian pihak Indonesia mengizinkan tentara Inggris memasuki Surabaya, tetapi dengan syarat bahwa pihak Inggris hanya boleh memasuki Surabaya untuk mendatangi objek-objek yang sesuai dengan tugasnya. Next. Next. Siapa yang operatornya? Agus. Agus. Bisa di ini Agus? Ganti. Oke. Nah, pada keesokan harinya tanggal 26 Oktober 1945, ternyata kesepakatan yang telah dibuat, yang tadi sudah dirundingkan dan disepakati oleh pihak tentara sekutu Inggris dan Indonesia, ternyata dilanggar oleh Inggris. Nah, pelanggarannya ini dibuktikan dengan pihak sekutu atau Inggris ini membebaskan Kolonel Huyer, seorang kolonel Angkatan Laut Belanda di penjara Kalisosok. Next. Nah, pelanggarannya juga masih terjadi di keesokan harinya, yaitu ternyata kan sebenarnya Indonesia itu mengizinkan Inggris hanya untuk mendatangi objek-objek yang sesuai dengan tugasnya para tentara sekutu. Namun ini dilanggar oleh pihak Inggris yang di tanggal 27 Oktober ini
Inggris itu menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internatio, serta objek-objek vital lainnya. Nah, kemudian juga pada tanggal 27 Oktober terjadi penyebaran pamflet. Jadi Inggris itu menyebarkan pamflet lewat jalur udara, yakni menggunakan pesawat terbang. Nah, isi daripada pamflet tersebut adalah menyerukan agar rakyat Surabaya ini menyerahkan senjata-senjata yang telah dirampas dari tentara Jepang. Nah, pihak Indonesia pastinya menanyakan dong perihal penyebaran pamflet tersebut kepada tentara sekutu, khususnya kepada Brigjen Malabi. Namun, ketika dikonfirmasi atas peristiwa tersebut, Malabi ini justru tidak tahu menahu atas penyebaran pamflet tersebut. Nah, Malabi ini mengaku bahwa seandainya memang isi daripada pamflet tersebut benar, Malabi ini akan tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh para pihak Inggris sesuai dengan isi dari pamflet tersebut. Nah, atas konfirmasi dari yang dilakukan oleh Malabi ini, hilanglah kepercayaan pemerintah Indonesia terhadap tentara sekutu. Nah, sebagai pemimpin dari kota Surabaya pada saat itu, Suryo, yaitu Gubernur Suryo mengimbau kepada rakyat Surabaya agar bersiap siaga dalam menghadapi segala kemungkinan yang ada yang akan dilakukan oleh pihak Inggris. Nah, akhirnya pada hari yang sama, tanggal 27 Oktober 1945, tepatnya pukul 2 siang, ada kejadian kontak senjata pertama antara pihak sekutu dengan pihak Indonesia. Nah, kejadian ini justru meluas dan melebar dengan cepat dan berubah menjadi perlawanan merebut kembali lokasi-lokasi penting yang telah diambil oleh tentara sekutu. Next. Nah, di tanggal 28 Oktober 1945, yang seharusnya menjadi hari peringatan Sumpah Pemuda, justru masih terjadi pertempuran, yaitu di Surabaya. Nah, pada tanggal 28 Oktober ini, kedudukan Inggris semakin terdesak. Tank-tank ini berhasil mereka lumpuhkan. Nah, gambar yang ada pada PPT ini hanyalah sebuah ilustrasi bahwa kedudukan Inggris ini semakin terdesak. Next. Nah, di tanggal 29 Oktober yang tadinya pada hari kemarin itu si Inggris ini terdesak, nah akhirnya pihak Inggris ini menyuruh Brigjen Malabi untuk menemui pemerintah Indonesia. Jadi pihak Inggris ini ingin meminta pihak Indonesia agar khususnya presiden itu turun tangan dalam masalah pertempuran ini. Nah, akhirnya pada tanggal 29 Oktober datanglah beberapa pejabat-pejabat penting, diantaranya ialah Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, dan Maijen Hawthorne di Surabaya, Jawa Timur. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kedatangan para pejabat penting ini ternyata memang keinginannya pihak sekutu agar pertempuran itu cepat selesai. Nah, selain daripada itu, di hari yang sama juga lokasi-lokasi penting atau objek-objek vital itu dapat direbut kembali oleh pemuda dari tangan-tangan sekutu. Next. Nah, di tanggal 30, mungkin masih di tanggal 29 yang tadi sempat belum dijelaskan bahwa kedatangan para pejabat penting ini ternyata menghasilkan perundingan. Nah, perundingan ini menghasilkan keputusan bahwa Indonesia resmi menghentikan tembak-menembak yang terjadi di dalam pertempuran Surabaya. Namun, ternyata di beberapa tempat pada tanggal 30 November 1945 masih terjadi pertempuran. Nah, di tanggal 30 ini akhirnya perundingan ini menghasilkan perundingan ini usai di tanggal 30 Oktober dan menghasilkan bahwa harus dibentuk kontak biro dari beberapa
dari kedua belah pihak antara Inggris dengan Indonesia. Anggota-anggota para kontak biro tersebut yang dari Inggris itu adalah Brigjen Malabi, Mayor Hobson, Wing Commander Groom, Kolonel Puk, dan Kapten Sau. Sedangkan yang dari pihak Indonesia itu berjumlah 9 orang, yaitu Residen Sudirman, Atmaji, Sungkono, Ruslan Abdul Ghani, Muhammad, Suyono, Kusnandar, Dul Arnowo, dan Tede Kundan sebagai juru bahasa. Nah, di tempat lokasi yang terakhir, di gedung Bank Internatio ini ternyata masih diduduki oleh para tentara Inggris atau sekutu. Dan pemuda-pemuda Indonesia di situ itu mengepung gedung tersebut. Nah, ternyata dalam tembak-menembak itu, dalam kejadian pertempuran itu terjadi tembak-menembak yang menghasilkan sebuah insiden yang sangat besar, yakni adalah tewasnya Brigjen Malabi. Jadi atas tewasnya Malabi ini pihak Inggris marah terhadap pihak Indonesia yang mengakibatkan keluarnya ultimatum dari Inggris, dan ultimatum ini tidak diindahkan oleh rakyat Indonesia sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang alurnya akan dijelaskan oleh Agus nantinya. Oke, next. Nah, ternyata kematian Malabi ini mempunyai 3 versi. Saya kutip dari Sumarsono. Sumarsono ini adalah ketua dari PRI, Pemuda Republik Indonesia, di mana PRI ini merupakan sebuah organisasi yang menghimpun kekuatan pemuda Surabaya pada masa itu. Nah, jadi menurut Sumarsono, kematian Malabi ini mempunyai 3 versi. Yang pertama, jadi memang benar terjadi kontak senjata antara pihak Indonesia dan Inggris, tetapi ketika diketahui Malabi ini tewas, pihak Inggris itu segera menuding pihak pemuda Indonesia sebagai penembaknya. Nah, versi yang kedua adalah menuding tewasnya Malabi disebabkan oleh gencarnya tembakan dari pihak pasukan Inggris sendiri. Nah, yang ketiga, versi ketiga ini bisa disimpulkan bahwa Malabi ini dijadikan tumbal oleh pihak Inggris. Kenapa bisa dijadikan tumbal? Mungkin kalau dari perspektif saya, karena Malabi ini merupakan pemimpin yang berkomunikasi dengan pihak Indonesia, jadi pikiran Inggris mungkin karena dalam pertempuran itu, kalau ketika pemimpin itu sudah wafat, kemungkinan besar pertempuran itu akan berhenti. Nah, mungkin pemikiran Inggris di sini ketika Malabi ini tewas, pemimpinnya tewas, maka Indonesia pasti bersalah besar. Maka dari itu, inilah yang menjadi tudingan provokatifnya Inggris terhadap Indonesia, supaya Inggris itu punya alasan mengapa melakukan perlawanan terhadap rakyat Surabaya. Seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agus Priyadi. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan jalan pertempuran Surabaya. Nah, tadi sebelumnya sempat disinggung oleh Pak Abdul bahwa pasukan sekutu dan bersama dengan Nica ini menyerang Surabaya dari berbagai arah. Nah, salah satunya di sini ada ilustrasi gambar dari serangan Angkatan Laut Jepang yang mendarat di Surabaya. Nah, jadi dalam peristiwa tewasnya Malabi ini, salah seorang jenderal dari petinggi dari AFNE yang juga merupakan sekutu, yaitu Jenderal Christison, dia memberikan ultimatum kepada seluruh rakyat Surabaya untuk bertanggung jawab atas kematian dari Malabi itu sendiri. Nah, terkait dengan adanya ultimatum ini, Christison memberikan suatu misi kepada para prajuritnya, yaitu Operasi Persil. Operasi ini bertujuan untuk menyerbu Surabaya
menaklukkan dan menduduki Surabaya dalam beberapa tahapan. Nah, diantaranya yaitu mendatangkan 24.000 personil bantuan, panser, dan tank secara diam-diam. Mengapa secara diam-diam? Karena setelah kematian dari Malabi ini, situasi peperangan di Surabaya mereda secara bertahap. Jadi dalam tahapan kedamaian tersebut, pasukan dari sekutu ini datang secara berbondong-bondong ke Surabaya. Nah, itu dia memberikan arahan berupa bila terpaksa menembak, tembaklah sampai mati. Jadi dari sini kekejaman dari pihak sekutu sudah dapat dilihat. Kemudian berita kematian Malabi ini juga berdampak pada dikeluarkannya ultimatum Serikat oleh Jenderal Manser. Nah, ultimatum ini keluar pada tanggal 9 November 1945 yang disebarkan melalui pamflet melalui udara, sama seperti pada tanggal 27 Oktober yang meminta kepada seluruh rakyat Surabaya untuk memberikan senjata Jepang yang dirampasnya kepada pihak sekutu dan juga menyerahkan pemerintahan kepada pihak sekutu. Nah, ini adalah Jenderal Manser bersamaan dengan surat kabar yang pada saat itu beredar. Nah, kemudian setelah dikeluarkannya ultimatum pada 9 November, tentunya masyarakat Surabaya merasa dihina dengan tudingan pembunuhan pada Malabi dan juga mereka menolak untuk menyerahkan pemerintahannya kepada pihak sekutu. Kemudian pada 10 Novembernya pecahlah perang yang kemudian disebut Semesta. Mengapa perang Semesta? Karena di dalamnya ini melibatkan seluruh aspek yang tergabung di Surabaya. Nah, di sini ada dari pihak militer ada TKR, BKR, polisi, juga tentara Hizbullah yang ikut membantu, tentu sebagai tenaga utama yang ikut membantu mempertahankan Surabaya dari serangan sekutu. Nah, yang kedua adanya bantuan dari masyarakat sipil seperti kiai dan juga santri Jawa Timur. Nah, berkaitan dengan ini, resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi dorongan semangat atau pembakar semangat bagi kaum muslimin di Surabaya dan juga di sekitar daerah Surabaya untuk ikut serta membantu Surabaya dari serangan sekutu dan juga Belanda. Nah, ini ada ilustrasi kondisi Surabaya pada tahun 1945 ketika diserang oleh pihak sekutu. Oke, lanjut. Ini setelah 10 November ya, setelah perang dari 10 November yang mana Indonesia atau pihak Surabaya mengalami keunggulan. Kemudian di hari berikutnya antara 11 hingga 30 November pertempuran terus berlanjut antara masyarakat Surabaya dengan tentara-tentara sekutu yang mereka bersenjatakan lengkap, sementara masyarakat Surabaya ini hanya bersenjata seadanya. Nah, oleh karena itu kekalahan yang diderita masyarakat Surabaya pada bulan Desembernya dapat disebut sebagai kekalahan yang terhormat karena kan mereka telah berjuang dengan gigih menghadapi tentara sekutu dan juga Belanda dari arah darat, dari arah laut, dan juga dari arah udara yang tentunya bersenjatakan lengkap, sementara masyarakat Surabaya hanya bersenjata bambu-bambu runcing, kemudian juga senjata dari rampasan Jepang yang hanya jumlahnya terbatas gitu ya. Nah, jadi selama pertempuran sekitar 20-an hari ini, masyarakat Surabaya atau Surabaya akhirnya jatuh, yaitu tepatnya pada 1 Desember 1945. Nah, terkait dengan pertempuran Surabaya ini kemudian yang akan menjadi ingatan di hati masyarakat ataupun bangsa Indonesia di kemudian hari, yaitu adanya sosok pemuda yang menyemangati para masyarakat dalam perjuangannya menghadapi tentara sekutu, yaitu Bung Tomo. Bung Tomo dikenal sebagai seorang orator yang penuh dengan semangat ketika berpidato. Nah, jadi salah satu pidatonya ini
membangkitkan mental para pejuang Surabaya dalam menghadapi tentara sekutu dan juga Belanda. Nah, adapun di sini adalah gambar dari Bung Tomo saat ia sedang melakukan siaran di radio pemberontakan Surabaya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai jalan pertempuran dari pertempuran Surabaya ini. Kemudian selanjutnya dampak dari pertempuran dan akhir dari pertempuran akan dijelaskan oleh Muhammad Ramdhani. Silakan Muhammad Ramdhani. Baik, terima kasih Agus. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari bagian saya, materi saya itu akhir dan dampak pertempuran Surabaya. Di next saja. Nah, akhir dari pertempuran Surabaya. Setelah pertempuran Surabaya mencapai klimaksnya pada tanggal 10 November 1945, akhirnya pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, maksud saya pemerintah Inggris, melakukan permusyawaratan antara kedua pihak. Nah, dari permusyawaratan itu sendiri menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama gencatan senjata. Untuk gencatan senjata ini dicapai untuk menjaga ketentraman dan kedamaian antar kedua pihak. Lalu juga gencatan senjata ini akhirnya menandakan akhir dari pertempuran Surabaya itu sendiri. Nah, pada keesokan harinya, Presiden Soekarno dan beberapa tokoh bertemu pihak Inggris yang diwakili oleh Majen H.W. Horton. Nah, pada saat itu juga setelah kesepakatan gencatan senjata ini, setelah keesokan harinya kedua pihak memutuskan dan menetapkan bahwa surat-surat yang tadi disebutkan pada ini seperti pamflet-pamflet yang disebarkan sudah tidak berlaku lagi. Lalu Inggris menarik armada-armadanya dari wilayah Surabaya. Maka dengan ini wilayah Surabaya tidak lagi dijaga oleh tentara Inggris, namun masih ada beberapa tempat yang wilayah yang masih dijaga oleh tentara Inggris seperti Pelabuhan Tanjung Perak dan juga beberapa tempat lainnya. Lalu juga beberapa tentara tentara Indonesia yang ditahan dibebaskan. Next. Nah, setelah berakhirnya perang, maka ada pula dampak yang ditimbulkan. Dampak yang ditimbulkan baik itu dari dampak fisik maupun dampak moral. Nah, dari dampak fisik sendiri, setidaknya dari pihak Indonesia menewaskan hampir 6.000 sampai 16.000 orang, mau dari sipil maupun dari tentara rakyat itu sendiri. Sedangkan dari pihak Inggris, kira-kira dari 600 sampai 2.000 orang tentara mereka juga tewas dalam peperangan ini. Nah, seperti yang disebutkan oleh Agus tadi, bahwa dari dampak fisik sendiri dapat kita rasakan setelah dari seorang tokoh yang terkenal hingga saat ini, yaitu Bung Tomo, yang dimana Bung Tomo dan juga masyarakat yang lain mencerminkan bahwa sikap bangsa Indonesia yang penuh dengan cinta tanah air, moralitas yang baik dan berbangsa dan bernegara dan beragama. Nah, setelah berakhirnya semua perang, akhirnya pada tanggal 1 November 1946, 10 November 1946, tepatnya setahun setelah peristiwa pertempuran Surabaya, Presiden Soekarno menetapkan tanggal tersebut sebagai tanggal hari peringatan Hari Pahlawan di Indonesia yang kita peringati hingga saat ini. Next. Nah, ini daftar pusaka atau sumber-sumber yang kami gunakan dalam materi kami dalam mempresentasikannya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Agus sebagai moderator.
Ya. Gus, jangan ditutup dulu, Gus. Oh, jadi. Gus, tetap Ya, Pak. di-share dulu. Ya. Ini nanti diskusinya setelah Jumat saja. Kan 11:30 kita berhenti. Sebentar ya. Ya, ini terus lagi, Gus. Jadi terus di ini. Terus lagi. Nah, nanti seperti Agus ya, kelompok 1 semuanya identitas siapa penulisnya, siapa dosen pengampu itu harus diperlihatkan ya, perlihatkan. Kemudian di sini terus Gus. Nah ini nanti gini ya, terus lagi kalian ini nanti di sini di dalam PPT tadi Yusuf sudah menjelaskan tentang 25, coba lagi 20 Oktober. Ini timeline bagus ya, timeline. Cuma timelinenya ini lebih kepada peristiwa. Nah ini, nah di sini ada 2 nama yang perlu dijelaskan. Ada Malabi, ada Oton. Kalian harus tahu tingkat kepangkatan di tentara Inggris. Brigjen dengan mayor jenderal tuh lebih tinggi mana? Kemudian kalian harus tahu juga apa jabatan Malabi, apa jabatan dari Oton, apakah Panglima Divisi ataukah Panglima Brigade. Nah ini menyangkut jumlah anak buah yang dibawa. Ya. Nah, di sini latar mengapa terjadi peristiwa ini belum terlalu kuat di sini. Latar belakangnya kenapa terjadi peristiwa Surabaya. Ya. Kemudian kenapa orang Surabaya memilih melawan karena disuruh menyerah. Dan mengapa tentara Inggris datang ke Surabaya, nggak datang ke Malang gitu, nggak datang ke mana, ke tempat lain. Kenapa Surabaya yang dipilih? Nah itu nggak ada penjelasan. Ya. Kemudian berapa kekuatan yang dibawa Inggris ke sana? Siapa yang memimpin, Malabi atau Oton? Antara Oton dengan Malabi siapa yang lebih tinggi pangkatnya? Ini nggak dijelaskan. Jadi data-data ini kan data sejarah ya. Malabi itu pangkatnya apa, brigjen, jabatannya apa, tidak ada di sini. Jabatannya apa? Kemudian Oton, kenapa kok tiba-tiba ada ke Surabaya? Jabatannya apa di sana di Surabaya? Kok kenapa dia ada di Surabaya? Ini kan. Kemudian mengapa Soekarno-Hatta ada di sana? Tidak dijelaskan latar belakang. Ya. Lanjut lagi. Nah, seperti tanggal-tanggal begini ya. Apa kaitannya Kolonel Hoyo dibebaskan dengan perang di Surabaya? Memang ada kaitan langsung apa tidak ada langsung? Nah, ini perlu dijelaskan ya. Jelaskan dan harus tertulis di sini biar nanti orang lain bisa ini ya. Kalian sebenarnya diarahkan untuk membuat PPT yang kreatif ya. Kalau foto-foto pendukung saya kira tidak usah aja dulu. Yang penting bagaimana kalian bikin PPT yang bagus tentang ini tanpa ada foto. Ya. Oke, kecuali foto orang ya. Kalau foto yang lain-lainnya pendukung karena nanti juga kena haknya orang lain. Oke, lanjut.
Lanjut. Nah, di sini coba Inggris menyebarkan pamflet. Nah, usahakan dapat pamfletnya ya. Kan ada di buku-buku itu. Pamfletnya apa aja? Isinya apa sih pamflet itu? Mengapa ada pamflet? Nah, ini perlu diinikan ya di dalam PPT. Terus lanjut lagi. Tadi kan disebutkan merampas tentara senjata Jepang. Perampasannya ada di mana aja? Di Surabaya. Itu buku-buku sudah ada itu, ya. Ya, ini ilustrasi tank nggak perlu ada ilustrasi tank. Ini semakin terdesak tang mereka belum, tapi tanknya lagi maju, kan tidak connect ini antara Inggris yang terdesak dengan tank yang lagi maju, ya. Makanya sebaiknya nggak usah ada gambar itu. 28 Oktober memang terjadi pertempuran dan Inggris bertahan di kota Surabaya. Itu yang ini ya, tidak bisa bergerak kemana-mana. Artinya Inggris kan mewakili sekutu tidak bisa menjalankan tugasnya membebaskan para interneran dan menangkap tentara-tentara Jepang dan melucuti senjatanya. Oke, lanjut guys. Nah ini coba di lokasi terakhir, betul di gedung Bank Internasio. Kenapa terjadi pertempuran? Ini kelompok ini tidak menjelaskan hubungan antara tentara Inggris dan tentara Belanda. Jadi sebelumnya itu ada kasus-kasus di mana orang Belanda yang dibebaskan oleh tentara Inggris itu menguasai satu hotel, kemudian bukan menguasai ya, memang ditempatkan di sana dan mereka menganggap ini adalah negara yang mereka. Itu yang menyebabkan para pejuang di Surabaya menjadi sangat marah. Karena tentara-tentara Belanda yang baru dibebaskan, juga ada tentara Belanda asli dari Belanda yang didatangkan membantu tentara Inggris. Ini yang menyebabkan terjadi perang antara orang pendukung Indonesia dengan sekutu. Kenapa? Karena sekutu memberikan kebebasan kepada tentara Belanda. Yang istilah kita Belanda bonceng sekutu. Benar bukan bonceng sekutu, memang itu perjanjian mereka. Ya. Nah, di sini coba Malabi menjadi sasaran para pemuda. Malabi ditusuk dengan bayonet dan bambu runcing. Coba pakai akal sehat kalian. Mungkin kayak seorang jenderal tuh ditusuk dengan bayonet dan bambu runcing, kan berarti pertempuran jarak dekat. Kan nggak mungkin dilempar bambu runcing itu dilempar, orang kan nggak langsung mati juga kena bambu runcing. Yang dibunuh itu jenderal, lain dengan prajurit, dia pasti dilindungi berlapis-lapis. Apa kalian pikir Pahlavi maju jalan kaki bertempur seperti masa-masa kerajaan gitu, ditusuk gitu. Nah, nalar kalian harus main di sini. Dapat informasi seperti ini secara rasional tidak mungkin. Apalagi kalau kalian melihat film-film dokumenternya Sasat Malabi dibunuh. Itu kan ada yang melemparkan granat ke dalam mobilnya. Malabi ada di dalam mobil. Bagaimana mungkin orang dalam mobil ditusuk? Apa ada orang pejuang yang masuk ke dalam mobil terus nusukin gitu? Sebelum sampai mobil aja pasti sudah ditembak. Nah, ini rasionalitas ini yang perlu diinikan ya. Jadi main rasionalnya. Ketika kalian dapat info ini, benar kayak Malabi ditusuk dengan bayonet, berarti jarak dekat ini. Jarak dekat, sedangkan di dalam film dokumenter Malabi ada di dalam mobil. Itu kan dalam proses perundingan antara pasukan sekutu dengan pasukan Republik. Di saat perundingan itulah Malabi tertembak. Jadi bukan dengan bambu runcing. Coba kalian pikir, orang ditusuk bambu kira-kira langsung mati apa enggak? Nah, ini rasionalitasnya perlu ya di sini tentang Malabi. Oke, itu jadi perhatian ya, nanti diperbaiki ya.
Jadi jangan sampai dan ini nanti bertentangan juga dengan analisanya Sumarno. Coba ya, Sumarno. Nah ini 3 versi kematian versi Sumarno. Nggak ada tuh bang beruncing di sini. Bayona itu tidak ada. Memang jangan ditusuk kok bisa ada muncul. Berarti di zaman sekarang ini hoax itu sangat banyak, hoax tentang data-data itu. Tinggal kita memfilter dengan akal sehat kita, ya. Oke, lanjut lagi. Dan di sini lanjut terus. Ini jalannya pertempuran Surabaya. Ini adalah nama Christison. Siapa Christison? Pangkatnya apa sih dia? Jabatannya apa? Ini ada 3 nama. Ada Malabi, ada Olten, ada Christison. Nah, bagaimana menjelaskan 3 nama ini? 3 nama orang penting tentara sekutu. Apa kaitannya, hubungannya? Hubungan di antara mereka maupun hubungannya dengan pertempuran Surabaya. Ya, oke gitu ya. Jadi kemudian lanjut lagi terus. Nah, ini apa namanya? Ultimatumnya kan banyak itu, sebaran-sebaran ultimatumnya kan ada ya di buku-buku, dicantumkan aja di sini, jangan terlalu singkat juga ya, jangan terlalu singkat. Terus lagi biar nanti PPT-nya lebih bagus ya. Nah ini nanti ada TKR, BKR, polisi dan Hizbullah. Nah, nanti aspek sosialnya itu nggak dibahas di sini, sosial budaya, dimensi sosial. Kenapa kok orang-orang Jawa Timur akhirnya membantu? Dan yang perang bukan hanya orang Jawa Timur, orang Jawa Barat juga ada yang dikirim ke sana, orang Jakarta dikirim ke sana, memperkuat. Memang pasukan Inggris mengerahkan seluruh pasukannya ke Surabaya. Nah, pejuang-pejuang Indonesia yang berasal dari di luar Surabaya itu membantu. Bahkan tidak hanya dari Surabaya, di luar Surabaya, di luar Jawa Timur juga membantu, terutama Jawa Tengah dan Jawa Barat itu membantu ke sana. Ada kiriman pasukan khusus, kiriman bantuan pasukan ke arah sana. Jadi maksud saya analisanya jika PPT nanti diperbaiki ya Agus Berti, supaya nanti PPT-nya sangat baik dan di sini daftar pustakanya sudah bagus ya, sudah bagus, sudah cukup. Tapi tolong diinikan lagi. Ada bukunya mantan tentara tuh Mayor Jenderal siapa ya? Letnan Jenderal terakhirnya. Jenderal Himawan Sutanto itu menulis tentang pertempuran di masa kemerdekaan. Ya. Jadi itu ya. Oke. Baik, Pak. Oke. Ditutup dulu Gus share-nya. Dampak dan itu nggak perlu ya, dampak fisik, dampak mental nggak perlu. Kalian cuma menganalisis mengapa terjadi perang dan mengapa perang itu jadi besar. Dan terus bagaimana terjadinya perang itu boleh juga. Ya. Itu ya. Tapi kita kasih applause juga buat Agus. Ya, ini gunanya PPT di awal karena nanti kalian harus memperbaiki semuanya akan sama, memperbaiki. Nanti dikasih ini ya Gus, dikasih semua ketua kelompok, dikasih tanda. Nah ini tetap dikirim. Nanti perbaikan. Nah, perbaikan pertama tanggal berapa? Ya. Ya, Pak. Oke, yang lain juga yang merasa ini saya kemarin kan bikinnya terburu-buru, saya mau ada perbaikan, nggak apa-apa bikin lagi perbaikan, tapi supaya dokumentasinya ada, dikasih tahu perbaikan pertama tanggal ini. Sampai berapa kali perbaikan terserah, berkali-kali silakan. Yang penting sampai nanti di akhir semester kalian sudah fix ininya PPT dan artikelnya.
Jadi kalau ada perbaikan, yang lama jangan dihilangkan, biar ada perbedaan antara yang lama dan baru. Ya. Oke, ini karena mau sholat Jumat, nanti pertanyaan-pertanyaan, diskusi setelah sholat Jumat ya Gus ya. Yang kita ada lagi ya, ada lagi. Iya, Pak. Itu SKS. Ya nanti kalau saya teruskan, kalian nggak sholat Jumat, dosanya ke saya nanti sebagai dosen. Karena saya tidak memberi waktu kalian untuk sholat Jumat. Nah, kalau ditanya, Agus kenapa nggak sholat? Ada kuliah Pak sama Pak Syukur sampai menjelang Jumat, saya nggak sempat mandi, sempat ini. Jadi saya kecapean, saya nggak sholat Jumat. Nah, untuk menghindari itu, ini berhenti setengah 12. Kalau kalian capek nanti pada saat khotib berkhutbah aja, tidur paling nikmat ya. Tidur paling nyenyak itu ya pada saat sholat Jumat nunggu khotib. Ya, itu ya. Oke, sampai ketemu nanti jam 1. Jam 1 kira-kira ini agak mepet, jangan jam 1 ya, setengah 2 ya. Mungkin. Iya. Ya, karena kan sholat makan dulu. Ya. Kan jam 1 selesai sholat. Ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu ya, saya juga mau siap-siap sholat Jumat. Iya, Pak. Makasih, Pak.